Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, ya, zahir dan batin, yang mana saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak merasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih Allah berikan nikmat kepada kita untuk tetap belajar ilmu agama sampai kepada hadis ke-13 pada pertemuan kita kali ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Baik, hadis ke-13 insyaallah akan membahas tentang min alamati kamalil iman hubbukal khair lil muslimin. Di antara tanda kesempurnaan iman adalah engkau mencintai kebaikan untuk setiap orang Islam. Hadis ke-13 diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Abi Hamzah Anas ibni Malikin radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai atau sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini dijelaskan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya bukan berarti iman tercabut secara sempurna, bukan. Artinya adalah al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian. Itu artinya. Kemudian hatta yuhibba li akhihi, sampai atau sehingga dia mencintai saudaranya yang muslim, mencintai saudaranya yang muslim. Saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara satu dengan yang lainnya. Maka hendaklah dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan-kebaikan agar sampai kepada saudaranya. Kemudian di dalam penjelasan yang lain, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya, ya, kebaikan sampai kepada saudaranya, mencintai kebaikan sampai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri dia sendiri. Fayakunu ma'ahu kan nafsil wahidah. Maka dia dan saudaranya maka seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Kama hatha sallallahu alaihi wasallam ala dzalika biqaulihi fil hadits as-sahih aidan al-mu'minuna kal jasadil wahid. Orang beriman satu dengan yang lainnya itu seperti mana satu tubuh. Jadi seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwan, ketika satu bagian tubuh dia merasakan sakit, maka seluruh tubuh pun akan merasakan sakit.
Nah, maka hendaklah karena kita satu tubuh, orang beriman dengan orang beriman yang lainnya, maka hendaklah kebaikan apa yang Anda senangi, maka itu pun harus Anda senangi sampai kepada saudara beriman yang lainnya. Ibnu Salam berkata, wa hadza qad yu'addu minas sa'bil mumtani'. Dikatakan perkara ini adalah perkara yang sangat sulit untuk diamalkan. Bagaimana tidak setiap orang ingin kebaikan untuk dirinya sendiri. Bagaimana sekarang kita diperintahkan oleh Nabi SAW, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita mencintai kebaikan yang kita senangi, itu pun harus sampai kepada saudara kita yang beriman. Walaisa kadzalika, sepertinya ini kan sulit, kata Ibnu Salah. Walaisa kadzalika, tapi sebetulnya enggak sulit. Idzil qiyamu bidzalika yahsulu bi annahu yuhibbu lahu husula mithla dzalika min jihatin la yuzahimuhu fiha bihaitsu la yanqusu ala akhihi syai'an minan ni'mati alaihi. Wa dzalika sahlun 'alal qalbi as-salim. Yang demikian itu kita menghendaki kebaikan atau saudara kita mendapatkan kebaikan yang sama dengan apa yang kita dapatkan, atau saudara beriman kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap kita pun mendapatkan kebaikan yang sama karena jasad wahid, kan, satu jasad. Dengan syarat nikmat tersebut tidak berkurang dari dia. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kita pun berharap kebaikan tersebut Allah sampaikan, Allah berikan kepada saudara kita, dengan tanpa mengurangi nikmat yang ada pada diri kita, atau kalau seandainya nikmat tersebut Allah berikan kepada saudara kita, Allah berikan perkara tersebut juga kepada kita dengan tanpa mengurangi nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara kita. Dan yang demikian sahlun, nggak sulit, mudah. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki qalbun salim, hatinya bersih. Bagi mereka yang memiliki hati bersih itu mudah untuk dikerjakan. Wa innama ya'suru 'alal qalbid daghil. Dan itu sulit bagi mereka yang memiliki hati yang memiliki sifat hasad, yang memiliki penyakit. Jadi hati yang berpenyakit sulit. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita ingin kebaikan tersebut hanya Allah kekalkan pada kita saja. Tidak ingin kita tebarkan, atau kita tidak ingin Allah berikan nikmat yang sama kepada orang lain. Karena manusia memang diberikan sifat tidak ingin untuk dilampaui orang lain dalam perkara dunia. Tapi yang demikian mudah bagi orang yang Allah mudahkan, Allah bersihkan hatinya sehingga ia senang. Apa yang Allah berikan kepada dia, Allah berikan kepada saudaranya. Kemudian dalam hadis dijelaskan, "Ungdzur ma tuhibbu an ya'tiyahun nasu ilaika fa'tihi ilaihim." Kamu lihat, ma tuhibbu, apa yang Anda senangi, orang-orang memberikannya kepada Anda. Anda senang diberi apa oleh orang-orang? Anda senang diberi apa oleh orang? Oh, saya senang kalau diberi makanan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat. Fa'tihi ilaihim. Maka datangkan makanan tersebut kepada mereka. Apa yang Anda senangi, itu yang harusnya Anda hadiahkan kepada orang lain. Bukan apa yang Anda tidak senangi, baru Anda berikan hadiah kepada orang lain. Wa min thamma qila lil ahnaf. Oleh karena itu, dikatakan, ditanya kepada Ahnaf, "Mimman ta'alamta al-hilma?" Dari mana kamu belajar kesantunan? Qala min nafsi. Dari diri saya sendiri. Qila lahu, ditanyakan, wa kaifa dzalika? Bagaimana bisa? Qala, Ahnaf berkata, kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlahu. Kalau saya tidak senang terhadap sesuatu yang didatangkan oleh orang kepada saya, orang memberikan hadiah kepada saya, dan itu saya nggak senangi hadiah tersebut, saya terima, tapi saya tidak akan mungkin memberikan hadiah tersebut kepada orang. Apa yang saya senangi, itu saya berikan kepada orang. Apa yang saya tidak senangi, saya nggak berikan kepada orang. Oleh karena itu saya bisa belajar santun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yablughu 'abdun haqiqatal iman
hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ini beda lagi redaksinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan, seorang hamba tidak akan sampai ke derajat iman yang hakiki. Seorang hamba tidak akan sampai ke derajat iman yang hakiki, iman sempurna, sehingga ia mencintai linnasi, mencintai bagi manusia yang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Kebaikan apa yang ia senangi hingga pada dirinya, ia senang kebaikan tersebut hingga pada orang lain. Jadi dikatakan an-nas, dikatakan an-nas bersifat umum, manusia. Tadi bersifat khusus karena saudara. Taib. Kemudian wa maqsudu hadzal hadis. Maksud hadis ini, kama ulima mimma qarrarnahu fi ma'nahu, i'tilafu qulubin nas. Maksud daripada hadis ini bagaimana hati orang-orang yang beriman atau hati manusia itu bisa menjadi satu. Menyatukan hati manusia. Wantidhami ahwalihim. Menyatukan keadaan manusia. Wa hadha huwa qaidatul islamil kubra. Dan ini adalah qaidah Islam al-kubra yang besar, yang agung. Allati awsallahu ta'ala biha biqaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan erat kepada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh jami'an semuanya. Wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Bagaimana umat manusia mau bersatu kalau hati mereka tercerai-berai? Semua orang menginginkan kebaikan dan kejelekan untuk saudaranya yang lainnya. Nggak bisa. Wa idahuhu, penjelasannya, anna kulla ahadin minan nas idza ahabba li baqihim an yakuna mithlahu fil khair ahsana ilaihim. Kalau seseorang dia menghendaki kebaikan untuk orang yang lain, taib, maka hendaklah dia menghendaki kebaikan yang sama yang dia dapatkan untuk orang lain. Ahsana ilaihim, berbuat baik terhadap mereka. Wa amsaka adahu anhum. Taib. Di antara menghendaki kebaikan untuk saudaranya, jangan sakiti mereka. Taib. Fayuhibbunahu. Nah, kalau Anda berbuat baik kepada mereka dan Anda tidak mau menyakiti mereka, maka mereka akan senang kepada Anda. Taib. Fatasri bidzalikal mahabbatu bainan nas. Maka akan bisa membuat perkara demikian timbul kecintaan di antara manusia. Fayasri al khair bainahum, maka akan menimbulkan kebaikan di antara mereka. Wa yartafi asyarru, maka kejelekan, keburukan akan terangkat karena manusia saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Fatantadimu umuru ma'ashim wa ma'adihim, masya Allah, sehingga menjadi satu perkara ma'ash dunia mereka dan perkara akhirat mereka. Wa hadha kulluhu innama yatawalladu min kamali salamati sadri minal ghalli wal ghash wal hasad. Perkara demikian bisa dikerjakan bagi mereka yang hatinya bersih dari sifat hasad, dengki dan iri kepada orang lain. Fa innal hasada yaqtadi an yakraha al hasidu an yafuqahu ahadun fi khair. Orang yang punya sifat, orang yang di dalam hatinya punya penyakit hasad, dia nggak mau, dia benci kalau ada orang mendapatkan kebaikan melebihi daripada dia. Orang yang bersih hatinya, dia nggak. Dia bersyukur. Saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi daripada dia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara kita diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin Allah belum menilai kita mampu untuk memikul beban tersebut. Alhamdulillah. Taib. Kemudian au yusawihi fihi. Taib. Orang yang punya sifat hasad jangankan dilebihi, sama saja dia akan benci. Ada saudaranya, ada tetangganya, dia punya nikmat yang sama dengan dia. Dia punya kebaikan yang sama dengan dia. Dia punya dunia yang sama dengan dia. Maka dia akan benci. Satu beli mobil, ya lagi beli mobil. Padahal sama-sama, tahunnya sama, mereknya sama, kekuatannya sama. Tapi yang punya penyakit hasad dia akan benci kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dianggap dia menyaingi dia.
Taib, li'annahu yuhibbu an yamtaza 'ala nasi bi fadailihi. Orang yang punya penyakit hasad dia ingin menonjol di manusia yang lainnya, di masyarakat dia ingin menonjol. Dia orang paling wah di masyarakat. Wal imanu yaqtadi an yusyarikuhu kulluhum fi ma utiya min al-khairi min ghairi an yanqusu 'alaihi minhu syai'. Sementara iman menuntut orang lain berserikat dengan dia dalam kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada dia, dengan tanpa mengurangi kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Walaupun yang paling baik sebetulnya, dia harusnya sedih ketika melihat keadaan orang lain sedih, walaupun dia dalam keadaan senang. Dia harus merasa senang ketika melihat orang lain senang, walaupun dia dalam keadaan sedih. Intinya begitu. Idkhalus surur fi qalbi akhi. Memasukkan rasa senang kepada hati saudaranya. Saya dalam keadaan sedih, melihat saudara saya bergembira. Masya Allah, senang sekali hari ini Pak. Alhamdulillah, hari ini saya dapat bonus dari bos saya. Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat dari Allah Pak. Padahal saat itu dia kehilangan uang. Dia sedih, tapi dia tampakkan gembira karena melihat saudaranya gembira. Ketika datang, Masya Allah, antum kok sedih banget hari ini mas? Ada apa? Astagfirullahaladzim, saya banyak dosa. Oh emang ada apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah uang saya tadi hilang, dicopet orang. Sekian ratus ribu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik kepada antum. Dia nggak tampakkan gembira, padahal dia baru dapat bonus 10 juta. Dia nggak tampakkan kegembiraan dia. Kenapa? Karena dia khawatir membuat saudaranya tambah bersedih. Subhanallah. Jadi ketika saya ya di Arab Saudi, di Madinah. Jadi ketika saya berjumpa dengan kawan saya baru membeli tas. Harganya sebetulnya 5 real. Tapi dia beli 10 real karena dia nggak tahu harga. Kawan saya tahu harga barang-barang di Madinah. Masya Allah itu tas bagus banget Syekh. Alhamdulillah. Beli berapa? 10 real. Masya Allah tasnya bagus. Padahal dia tahu harganya kemahalan. Masya Allah tasnya bagus. Layak. Harga 10 real. Benar-benar mantap. Antum nggak bakalan kecewa dengan tas ini. Senang dia. Senang. Di belakang dia ngobrol sama saya. Itu tas harganya 5 real Syekh. Oh itu kenapa nggak kasih tahu? Nanti dia tambah sedih. Nggak boleh kita demikian. Tidak boleh membuat hati saudara kita sedih. Taib. Kemudian wa min kamalil iman tamanni mithli fadail al-ukhrawiyah allati faqahu fiha ghayruhu. Di antara kesempurnaan iman tadi dunia. Taib. Sekarang di antara kesempurnaan iman harusnya masalah akhirat juga dia inginkan sama dengan yang lain. Saudara kita misalkan Masya Allah dia bisa sholat tahajud 11 rakaat, istiqomah setiap malamnya, kita baru 4 rakaat. Harusnya kita menghendaki kebaikan yang sama. Aduh ya Allah, seandainya kebaikan yang Engkau berikan kepada ia bisa sholat tahajud 11 rakaat, Engkau berikan juga kepada saya. Bukan hanya masalah dunia, tapi masalah akhirat juga. Masalah dunia, kita ingin saudara kita bahagia, tapi sebagaimana kita bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kecukupan rumah, diberikan kecukupan masalah kebutuhan sehari-hari, diberikan istri yang solehah, diberikan anak-anak yang soleh. Harusnya kita juga menghendaki demikian kepada saudara kita. Dia dapat rumah yang layak, dia dapat kecukupan, istri dia Allah solehkan, anak-anaknya dia juga Allah solehkan gitu. Nah masalah akhirat pun demikian. Kita pengen mendapatkan surga yang paling tinggi. Nah kita pun demikian. Di antara kesempurnaan iman, kita pun hendaknya menghendaki saudara kita pun mendapatkan surga yang paling tinggi. Ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kemudian wa ma marra anil fudaili mimma yaqtadi annal akmala mahabbatu an yakuna an-nasu fawqahu innama huwa min jihati anna hadha huwa akmalu darajatin nasihah. Wa ila fal ma'muru syar'an innama huwa mahabbatu an yakunu mislahu. Baik. Untuk dari segi nasihat itu bisa saja kita menghendaki
saudara kita melebihi daripada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, kita berkeinginan melebihi daripada kita. Ya. Nah, itu nasihat aja, bukan yang diperintahkan. Yang diperintahkan mah itu sama. Mahabbatu an yakunu mithlahu. Taib, mencintai kebaikan yang Allah berikan kepada saudara kita sama dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang diperintahkan. Wa ma hadza fa idza faqahu ahadun fi fadilatin diniyatin ijtahada fi lihaqihi. Nah, walaupun demikian yang dihendaki di sini adalah sama. Yang dihendaki adalah sama. Walaupun demikian, ketika seseorang melampaui dia dalam keutamaan diniyah, dalam keutamaan agama, maka dia hendaklah ijtahada fi lihaqihi. Hendaklah dia berusaha dengan sungguh-sungguh agar dia bisa sama dengan saudaranya. Saudaranya bisa baca Quran sehari 1 juz, kita baru setengah juz. Ijtihada, usahakan agar kita bisa sama dengan dia. Wahazina ala taksirihi, bersedih kalau kita nggak bisa sama dengan dia. Kalau kita di bawah dia, kita harus bersedih. La hasadan bal munafasatan wa gibtotan. Bukan hasad. Hasad itu ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, kemudian hasad kita. Kita pengen nikmat yang sama. Syaratnya nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Saudara kita diberikan nikmat mobil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dapat mobil juga. Tapi orang yang punya sifat hasad yang dilarang itu, kita pengen dapat mobil dengan syarat mobil tetangga kita atau saudara kita itu hilang. Saya dapat mobil, nah mobilnya dia hilang. Wah, baru saya senang. Itu sifat hasad. Nah, tapi kalau gibtoh enggak. Gibtoh dalam perkara kebaikan silakan. Orang lain bisa baca Quran sehari 3 juz, Anda sehari 3 juz harus iri kepada dia. Taib liyazdada bidzalikal ijtihad fi talabil fadail wal izdiyad minha. Jadi hasad dalam perkara kebaikan silakan agar kita tambah berusaha untuk menambah kebaikan kita. Alhamdulillahirabbil alamin.